In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protest Patris Allegro. Today, we will talk about infallibility. Ini penting karena baik orang Katolik maupun yang bukan Katolik salah paham soal infallibility. Dan dalam diskusi-diskusi di media sosial, polemik-polemik itu, infallibility kadang-kadang secara sengaja digeser ke impeccability, atau ya memang karena ketidaktahuan infallibility disamakan begitu saja dengan impeccability. Dua hal yang berbeda, dan gereja Katolik tidak mengklaim impeccability. Gereja Katolik mengklaim infallibility. Oke. Ada satu argumen Protestan yang menarik yang mau kita bantai pada kesempatan ini. Ada semacam ungkapan dari Protestan polemikus. Kalian kepada GKR Katrom dari kalangan Katrom heretik, kalian sama tidak pastinya dengan kami, karena sama-sama kalau Alkitab manusia yang menafsir, gereja pun ujung-ujung magisterium itu manusia yang menafsir. Ya. Jadi argumen Protestan yang sebenarnya ambruk karena logikanya sendiri. Kalian sama tidak pastinya dengan kami. Ini salah satu kaset rusak Protestan yang paling sering diputar. Ya, kaset rusak. Deki itu salah satu pemutar kaset rusak. Kami punya kitab suci yang tidak salah. Kalian Katolik boleh saja menambah gereja dan magisterium yang katanya infalibel, tapi toh ujung-ujungnya semua ditafsirkan oleh manusia yang falibel. Jadi kepastian kalian wahai Katrom tidak lebih tinggi dari kami. Oke, tepuk tangan. Sekilas memang terdengar pintar, cerdas. Sebenarnya ini sofisme murahan yang runtuh begitu disentuh akal sehat. Masalah pertama, the first problem. Protestan sengaja menyempitkan persoalan infalibilitas menjadi sekedar psikologi individu. Ya. Seolah-olah pertanyaannya adalah seberapa yakin saya secara subjektif. Ya, Protestan itu memang psikologi murahan ya. Padahal doktrin infalibilitas bukan klaim tentang otak saya, perasaan saya, atau rasa percaya diri saya, melainkan klaim tentang realitas objektif dari sumber kebenaran. Ingat, realitas objektif dari sumber kebenaran. Kata-kata tinggi kan? Coba pause dan cari di Google. Realitas objektif sumber kebenaran. Nah, ketika Katolik atau Katrom mengatakan gereja infalibel, kami tidak berkata saya pribadi tidak mungkin salah, Paus tidak mungkin salah, Patris Allegro tidak mungkin salah, Patris Allegro tidak punya karunia infalibel. Kami berkata Allah telah menyediakan otoritas yang tidak mungkin salah dalam mengajar iman. Ya. Tuhan telah menyediakan otoritas yang tidak mungkin salah dalam mengajar iman. Tuhan kami mainnya rapi, Tuhan Protestan mainnya baku naik. Ini dua level yang berbeda ya. Protestan mencampur adukan keduanya dengan sengaja atau karena memang tidak mampu membedakannya. Ya. Sengaja lebih, saya pikir lebih sengaja karena sudah tahu, tapi mau keluar dari Protestan malu. Bayangkan ini sederhana saja. Ada orang yang tidak paham, ya dia tidak tahu arah, bodoh arah kan, sangat-sangat bodoh, tidak bisa suruh ke kiri atau putar ke kanan, dia sulit, ya dia sangat bodoh arah. Kemudian diberi peta, dia bisa tersesat, ya kan. Lalu ada seorang lagi berkata, kalau sudah sampai dia begitu diberi peta, jadi saya suruh, misalkan saya suruh keponakan saya, dia sulit membaca arah, jadi saya kasih petunjuk nanti dia kesulitan. Jadi saya kasih dia peta pakai Google Map, saya kasih tunjuk memang Google Map, terus saya suruh dia jalan. Tapi ada orang datang dan berkata, kalau sudah sampai di jalan pertama, tanya ada seorang ahli Google Map di situ, dia tidak pernah salah arah.
tanya seorang. Ya, lalu si Protestan ini datang dan berkata, percuma, orang bodoh arah tetap bisa salah memahami petunjuk Google Map. Jadi yang ahli baca Google Map itu juga falibel, ya, ahli arah kan. Bisa tangkap. Perhatikan di mana kebodohan Protestan di sini. Yang diserang bukan keandalan ahli arah, tetapi keterbatasan si penerima. Ya kan? Dengan logika itu, tidak ada sumber kebenaran yang bisa diandalkan sama sekali. Peta salah, ahli salah, suara Tuhan pun salah, karena manusia bisa salah memahami. Yaitu logika Protestan. Makanya mereka baku naik terus. Dengar selalu ajak orang untuk baku naik debat. Ini bukan teologi, ini skeptisisme epistemologis yang disamarkan sebagai iman. Skeptisisme epistemologis. Dia meragukan cara untuk mencapai pengetahuan yang benar. Karena itu tafsiran liar model apa pun boleh saja. Yang penting masih Protestan. Kalau suka Katolik jangan. Jadi sekarang mari kita bongkar kontradiksi fatalnya. Protestan secara implisit mengakui 3 kemungkinan dunia. Tidak ada otoritas infalibel sama sekali, yang pertama. Yang kedua, kitab suci saja, sola scriptura. Yang ketiga, kitab suci tambah gereja infalibel. Jadi secara implisit mereka akui itu. Yang pertama, sama sekali tidak ada otoritas infalibel. Yang kedua, kitab suci saja, sola scriptura. Yang ketiga, kitab suci plus gereja infalibel. Protestan setuju bahwa yang kedua itu lebih baik daripada satu. Yang satu itu tidak ada otoritas infalibel, tidak. Yang lebih baik itu kitab suci saja, sola scriptura. Nah, kitab suci meski ditafsirkan manusia falibel, tetap memberi kepastian lebih besar daripada tidak ada otoritas infalibel sama sekali. Saya tunjukkan ini 3 kemungkinan dunia versi Protestannya di sini. Oke. Skema kedua. Ya, di sini 3 kemungkinan. Yang pertama itu tidak ada otoritas infalibel sama sekali. Nah, yang kedua itu kitab suci saja, sola scriptura. Nah, ini Protestan mengatakan bahwa yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama. Karena kalau yang pertama ini diterima berarti kacau balau betul. Berarti kita harus sola scriptura. Sola scriptura. Karena sola scriptura, kitab suci, meskipun ditafsirkan manusia falibel, manusia yang bisa salah, tetap memberi kepastian lebih besar daripada tidak ada otoritas infalibel sama sekali. Nah, di sini mereka kena jebakan. Mereka sendiri terjebak. Kalau falibilitas manusia membuat 3, yaitu kitab suci plus gereja infalibel, tidak lebih baik dari kitab suci saja, sola scriptura, maka falibilitas manusia juga membuat 2 tidak lebih baik dari 1. Jadi begini, kalau misalnya falibilitas manusia plus gereja yang infalibel tidak lebih baik daripada sola scriptura, karena toh manusia yang menafsir, maka falibilitas manusia juga membuat sola scriptura tidak lebih baik daripada tidak ada otoritas infalibel sama sekali. Tapi tanggapan Protestan ekstrim. Mereka menolak infalibilitas paus dan menerima infalibilitas siapa saja. Yang penting teriak lebih keras dan bilang katrom bidat. Yang penting kalau pendetanya bilang Katolik sesat, itu berarti dia infalibel, kita ikut dia sudah. Tidak ada jalan keluar. Logika mereka menghancurkan sola scriptura mereka sendiri. Ya, mereka mau kue dan memakannya sekaligus. Mengatakan kitab suci yang infalibel meningkatkan kepastian, tapi menolak bahwa gereja infalibel juga meningkatkan kepastian. Padahal alasannya sama-sama, manusia falibel. Protestan ini kalau diperiksa secara cermat absurd, saudara, absurd. Mereka hanya bisa berdiri di kebisingan karena kalau mau masuk ke dalam kesunyian terbongkarlah kerampuannya. Makanya sibuk polemik debat sana sini karena apa? Dia gitu tidak bisa tulis buku, dia hanya bisa buat panggung dan ajak debat orang. Kalau tulis buku orang sudah itu bocornya di sini. Ini bukan inkonsistensi kecil, ini bunuh diri logis. Ya. Mari kita pakai contoh yang lebih telanjang. Ya.
Bandingkan dua situasi. Yang pertama, sola scriptura, kitab suci saja. Yang kedua, kitab suci plus bimbingan langsung Yesus Kristus yang hidup. Setiap kali ada pertanyaan, anggap saja kamu punya nomor HP-nya, nomor WA-nya Tuhan Yesus kan. Anggap saja begitu. Kitab suci saja atau kitab suci plus Yesus yang bisa dikontak karena ada nomor WA-nya, nomor HP-nya yang kita pegang. Nah, sekarang kita jujur, apakah dua ini lebih baik dari satu? Kitab suci plus Yesus yang siap dikontak setiap saat, atau sola scriptura? Kalau Anda konsisten sebagai penganut argumen Protestan tadi, jawabannya harus tidak. Ya. Karena toh saya tanya kepada Yesus juga, saya tetap akan salah paham. Yesus boleh bicara, tapi toh manusia bisa salah menafsirkan. Jadi sama saja, ya kan? Sama saja. Siapa yang berani mengatakan itu tanpa tersenyum pahit? Yesus tidak mungkin salah menafsirkan kitab suci, bukan? Dan hanya seorang skeptis total, bukan orang beriman, yang berkata bahwa otoritas hidup Yesus tidak membantu kepastian iman. Nah, di titik inilah posisi Katolik berdiri, gitu. Otoritas hidup Kristus yang bekerja melalui gerejanya. Protestan sudah terlempar dari gereja, jadi harap maklum saudara-saudari. Protestan juga bukan gereja, jadi harap maklum saudara-saudari. Protestan itu heresinya Katolik, jadi harap maklum saudara-saudari. Jadi argumen-argumen yang saya runut di sini memang tidak membuktikan bahwa gereja itu infalibel. Tetapi ada satu hal yang pasti, saudara. Argumen Protestan bahwa kalian tidak lebih pasti dari kami, kalian kan sola paus, nah begitu. Kalau Protestan sola scriptura, kalau kalau begitu Katolik sola paus, sola magisterium. Itu sesat logika. Sesat logika. Mereka tidak membantah infalibilitas gereja, meskipun Becky mencoba jungkir balik, tapi toh dia hanya menciptakan karikatur dan cherry picking untuk meracuni orang Katolik yang bodoh, orang Katolik yang malas berpikir. Mereka hanya menghindarinya dengan meracuni epistemologi sampai tidak ada sumber kebenaran yang sungguh dapat dipercaya. Makanya di Protestan itu segala sesuatu boleh, yang penting kamu bilang katrom sesat, selesai. Yang penting bilang Katolik menyembah berhala, oh itu kamu sudah infalibel, semua orang akan lari ikut ke situ. Akhirnya, saudara-saudari, baik ketika Protestan berkata kitab suci tidak bisa salah, maupun Katolik berkata gereja tidak bisa salah, tidak satu pun sedang berbicara tentang kepastian subjektif pribadi. Keduanya sedang berbicara tentang keandalan sumber, ya, keandalan sumber. Bedanya sederhana, pahit, dan mematikan bagi Protestan. Katolik konsisten, Protestan tidak sama sekali. Dan di dunia ide, inkonsistensi bukan sekedar kesalahan. Inkonsistensi adalah pengakuan kalah yang belum diucapkan. So, soal infalibilitas ini harus pikir panjang, jangan sekedar menolak paus. Nah, posisi Protestan sekarang ini adalah mereka menolak satu orang infalibel dan menerima semua orang infalibel. Bahaya. Jadi setiap pendeta Protestan itu memindahkan otoritas ke dirinya sendiri dan berdalih hanya kitab suci. Padahal dia yang membaca, dia yang menafsir, dan dia yang yakin bahwa tafsirannya tidak bisa salah. Kitab suci itu dimanipulasi besar-besar, bro. Itulah trik bodoh dari Protestantisme. Makanya saya selalu bilang Protestantisme itu perusak Kristen. Keep calm and stay away from Protestantism.